Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Bagaimana kabar anak hari ini? Baik. Ya. Ya. Alhamdulillah. Sudah sarapan semua belum? Sudah. Alhamdulillah, kalau sudah. Sebelum pembelajaran, Pak absen dulu ya. Ya. Para Maulidah, Lutfiana, Zainnya, Zaikatia. Ya, sebelum pelajaran kegiatan hari ini dalam lebih lanjut, tolong ketua kelas untuk memimpin doa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Anak-anak, untuk hari ini kita akan belajar tentang materi yang awal kelas 9. Sebelum memasuki bab pertumbuhan dan perkembangan, kita review dulu pembelajaran sebelumnya, yaitu waktu kalian duduk di kelas 7. Kenapa? Karena itu prasyarat sebelum belajar hari ini tentang pertumbuhan dan perkembangan, ada pengetahuan prasyarat. Nah, kalau prasyaratnya dipenuhi, ya alhamdulillah. Kalau tidak, ya kita perbaiki nanti. Apa itu? Yaitu tentang makhluk. Makhluk itu ada dua, makhluk hidup dan makhluk tak hidup atau makhluk mati. Ada yang masih ingat apa ciri-ciri dari makhluk hidup? Angkat tangan yang bisa. Ciri-ciri makhluk hidup apa? Salah satunya Bernafas. bernafas. Satu, mengeluarkan kotoran atau mengeluarkan zat sisa. Contoh keringat, air besar, air kecil, itu adalah zat sisa. Apalagi pertumbuhan dan perkembangan. Ada lagi? Ada. Ya, itu salah satu dari ciri-ciri makhluk hidup, yaitu pertumbuhan dan perkembangan yang akan kita bahas hari ini. Kemudian ada yang tahu nggak apa itu pertumbuhan dan perkembangan? Nggak tahu ya? Ya, nanti akan dibahas ya. Nanti akan dibahas apa itu pertumbuhan dan perkembangan. Ada yang juga mungkin ada yang tahu perkembangan dari siklus manusia? Apa jadi kepompong dulu atau gimana? Gak ada ya, Pak? Gak ya, karena memang belum dipelajari ya. Tapi itu pertanyaan yang nanti akan harus kalian bisa jawab. Jadi pembelajaran hari ini adalah tentang pertumbuhan dan perkembangan. Tujuan pembelajaran ini yaitu melalui diskusi kalian para peserta didik ini bisa menjelaskan apa itu pertumbuhan dan perkembangan dengan benar. Ya, pembelajaran hari ini menggunakan dengan metode problem based learning. Nanti Pak Guru akan menayangkan sebuah video, ya, menayangkan sebuah video tentang siklus. Silakan kalian sesuai kelompok, ya, mengamati, menganalisa, mendiskusikan dengan kelompok, kemudian buat laporannya, kerjakan nanti Pak Guru kasih LKPD-nya, kerjakan LKPD-nya, presentasi di depan. Silakan nanti videonya diamati, dianalisis, kemudian disambung lagi dengan studi literatur, ya, dari buku yang nanti akan Pak Guru buka bagikan yang sudah teman kalian persiapkan yang dari bagus. Paham ya? Ya. Embrio yaitu zigot yang menempel di rahim yang biasa disebut embrio dan perlahan struktur dasar tubuh manusia bayi baru lahir. Bayi
diskusikan, kalian analisis apa di video yang ada di video itu, juga berdasarkan studi literatur. Kalian bisa melihat, membaca di buku yang sudah kalian ada di meja kalian masing-masing, dan nanti silakan diskusikan dalam kelompok, kerjakan LKPD-nya, dan nanti Pak Guru minta perwakilan beberapa kelompok untuk mempresentasikan hasil laporan analisis video. Silakan mulai ya. Sudah semua? Sudah. Silakan mulai dari kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Ya, silakan ke depan dipresentasikan siapa yang mewakili. Silakan kelompok 1 dulu. Maju semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketika sperma dan sel telur bertemu, maka proses fertilisasi dimulai. Fertilisasi manusia terjadi di dalam tubuh wanita. Tidak ada yang bertanya. Silakan. Saya. Perkenalkan diri dulu. Namanya saya itu Sudiana. Saya ingin bertanya, fase normnya itu apa? Penambahan jumlah sel tanpa pertambahan massa sel. Sel yang pertamanya dari 1 menjadi 2, 2 menjadi 4, 4 menjadi 8, dan seterusnya sampai menjadi 36. Sampai di sana. Ya. Gimana? Ya. Baik. Seru sekali diskusi hari ini tentang pertumbuhan dan perkembangan, utamanya bagi manusia. Secara keseluruhan kita simpulkan pembelajaran hari ini tentang pertumbuhan dan perkembangan. Apa itu pertumbuhan? Ada yang bisa jawab? Ya, siapa? Pertumbuhan adalah proses pertambahannya yang dapat diukur. Itu adalah kata kuncinya untuk pertumbuhan. Dapat diukur secara fisik. Contoh apa? Secara fisik. Tinggi badan yang bertambah. Apalagi ada lagi? Nah, jadi pertambahan yang bisa diukur itu adalah pertumbuhan. Kalau perkembangan? Perkembangan adalah proses penambahan kemampuan seorang manusia dalam berbagai aspek. Dalam berbagai aspek pertambahan ya. Tapi ada yang bisa membedakan nggak? Apa bedanya pertumbuhan dan perkembangan? Ya. Kalau pertumbuhan bisa dilihat, kalau perkembangan bisa dirasakan. Betul sekali. Kalau pertumbuhan bisa dilihat dan dia apa tadi? Diukur. Proses pertambahan bisa dilihat dan bisa diukur. Tapi kalau perkembangan Bisa dirasakan. hanya bisa dirasakan, nggak bisa diukur, nggak bisa dilihat. Contohnya apa? Seorang bayi betul belum bisa berbicara, namun ketika sudah berusia 4 tahun, anak tersebut bisa berbicara dengan lancar. Bisa berbicara. Apalagi tambah pola pikir, artinya tambah pintar. Itu namanya berkembang. Kalian dari tadi yang nggak tahu apa itu tentang pertumbuhan dan perkembangan sekarang menjadi tahu. Itu namanya perkembangan. Pembelajaran hari ini, jadi tujuan pembelajaran yang Pak Guru sampaikan di awal tentang melalui diskusi kalian bisa menjelaskan tentang pertumbuhan dan perbedaan. Sudah tercapai belum? Kalian sudah bisa menjawabnya. Siklusnya gimana sampai akhir kehidupan? Bayi.
yang kalian ilmu